lebih jauh untuk hal itu. Terus kita juga bisa kembangkan kepada pertanyaan mereka. Nah, sekarang saya nanya ke ibu, nggak usah ke anaknya. Ini kasus tadi. Kalau ada yang beli 1 liter, macam mana kita ngasihnya bapak dan ibu? Belinya 1 liter, rongsai 5 liter, 2 liter. Kalau yang mintanya 1 liter, macam mana? Cak, ibu ya. Macam mana? Dari ini tuang kemana bu? Kedua. Di sini tinggal 3. Minta belinya tadi 1 liter. Terus macam mana? Oh, yang 2 ini pindahin ke sini bu ya. 2. Kosong di sini bu ya. Terus yang 3-nya tuang balik ke sini. Di sininya tinggal 1. Ini loh pak 1 liter. Jadi kita udah mengajari penjumlahan yang berantai. Dan itu ditemukan oleh situasi anak dalam memberi pelajaran atau mengarahkan anak dulu. Pertama dia ada minat dalam menerima pelajaran yang kita berikan. Kemudian dengan minat tersebut kita kembangkan kepada mereka dengan beberapa pertanyaan sehingga suasana kelas hidup. Kemudian di situ nanti pada akhirnya diambillah satu kesimpulan supaya mereka mendapat hasil dari komunikasi tadi timbullah kepada konsep. Kemudian sedikit lagi penambahan, tetapi kebanyakan siswa sekarang 40% yang otaknya mempunyai kemampuan dasarnya yang kuat, 20%, 30% yang kita katakan sekarang belum sama sekali. Nah itu yang sulit, maka sulit dikatakan seperti ibu tadi mengatakan bagaimana motivasi kita agar anak dapat memenuhi konsep tadi. Bagaimana motivasi seandainya anak itu peka, bagaimana cara karena peka, itu karena peka mereka. Bagaimana pun cara yang ditempuh oleh seorang guru itu, karena anak peka tadi sulit kali untuk kita tempuh. Kemudian sedikit lagi Pak, karena kami juga terima dulu saran bahwa kalau sistem KBK anak itu harus pelajarannya, nilai rapornya tidak boleh di bawah angka 60. Itu informasi itu, tapi itu kan cuma dari